Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil proyek kelima kami dengan judul Rancang Bangun Sistem Pengendali Lampu Otomatis Berbasis IoT. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Ocha Ardinda, dan teman saya. Saya Wirayuda Pratama. Baik, untuk selanjutnya, apa saja komponen yang akan digunakan akan dibacakan atau dijelaskan oleh teman saya Wira Yuda. Kepada Wira, dipersilakan. Baik, komponen yang digunakan yang pertama itu ada ESP8266. Nah, ESP8266 adalah modul Wi-Fi yang digunakan untuk menghubungkan microcontroller ke jaringan internet. Karena ukurannya yang kecil dan murah, modul ini sering digunakan dalam aplikasi Internet of Things. Kemudian yang kedua, relay satu channel. Komponen elektromagnetik yang disebut relay berfungsi untuk mengontrol perangkat elektronik yang memerlukan arus lebih besar. Relay channel relay satu channel memiliki satu saluran untuk mengontrol perangkat dalam hal mengontrol perangkat. Next. Kemudian yang selanjutnya ada breadboard. Nah, breadboard adalah prototyping yang digunakan untuk merakit rangkaian elektronik tanpa perlu mensolder. Ini memungkinkan pengguna untuk menguji dan memodifikasi rangkaian secara tepat dan mudah. Breadboard memiliki banyak garis dan kolom konektor yang memungkinkan kabel dan komponen disambungkan dengan mudah. Nah, jadi breadboard ini bisa menjadi tempat untuk kita menghubungkan satu komponen lain dengan komponen lainnya menggunakan bantuan dari kabel jumper. Nah, yang selanjutnya kabel jumper. Kabel jumper memungkinkan aliran sinyal dan daya antar komponen sehingga rangkaian dapat bekerja dengan baik. Jenis kabel jumper yang digunakan yaitu yang pertama ada male to male atau yang biasa dikenal jantan to jantan. Kemudian ada male to female atau jantan to betina dan female to female atau betina to betina. Yang mana fungsi dari kabel jumper adalah menghubungkan dari masing-masing komponen menuju komponen lain atau menghubungkan dari komponen menuju ke breadboard dan dari breadboard menuju ke komponen lainnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu ada fitting lampu dan kabel steker. Nah, sementara fitting lampu menempatkan bola lampu, steker kabel menghubungkan fitting lampu ke relay untuk memungkinkan arus mengalir untuk menghidupkan atau mematikan lampu. Jadi, eh, fitting lampu ini sebagai wadah untuk meletakkan lampu. Dan kabel steker yang satu itu fungsinya yang pertama menghubungkan ke sinyal listrik utama dan yang satunya ke relay satu channel sebagai fungsi untuk menghidupkan dan mematikan dengan bantuan IoT tadi. Next. Baik, terima kasih kepada Wira. Untuk selanjutnya ada perancangan sistem, di mana yang pertama itu adalah menyusun rangkaian. Jadi, untuk membuat sistem ini, rakit rangkaian pada breadboard sesuai dengan diagram yang telah dibuat. Dan sambungkan juga ESP8266, relay, dan juga fitting lampu menggunakan bantuan dari kabel jumper. Terus yang kedua ada mempersiapkan aplikasi Blink. Jadi, untuk pertama, karena kita menggunakan laptop itu kan, jadi aplikasi Blinknya terdapat di website. Lalu setelah setelah dibuat di website, mendaftar akun atau semua segala macam setelah selesai, juga dipersiapkan dengan mendownloadnya di aplikasi seperti ini di handphone. Nah, jadi ada di handphone, lalu setelah di-download, jadi buat sebuah proyek baru di aplikasi Blink tersebut. Jadi di sini kami membuat control stop kami. Jadi membuatnya namanya adalah control lampu, mematikan dan menghidupkan lampu. Lalu eh, buat project baru di aplikasi Blink dan pilih ESP826 sebagai board yang digunakan dan dapat
dan akan mendapatkan token dari aplikasi Blink ini tadi. Jadi kita akan mendapatkan sebuah token dan gunanya token ini untuk apa? Yaitu untuk menghubungkan aplikasi dengan perangkatnya. Terus selanjutnya ada menulis program pada ESP8266. Untuk pada program kode programnya, kami menggunakan aplikasi Arduino IDE untuk menulis program yang akan diunggah ke ESP8266. Jadi sebelum codingannya dimasukkan ke Arduino IDE, kita harus menginstal dulu si library ESP8266 tersebut. Jadi program ini akan menghubungkan ESP8266 dengan jaringan Wi-Fi dan menerima perintah dari aplikasi Blink untuk mengendalikan relay. Selanjutnya yaitu menghubungkan aplikasi Blink dengan ESP8266. Setelah programnya berhasil diunggah ke ESP8266, bukalah aplikasi Blink tersebut di smartphone ataupun di laptop. Tambahkan widget tombol seperti yang sudah saya tunjukkan tadi yang terhubung ke virtual pin V1. Ketika tombol di aplikasi ditekannya on kan, maka aplikasi itu akan mengirimkan sinyal ke ESP8266 untuk mengaktifkan atau menonaktifkan relay yang akan mengendalikan lampu. Jadi sebelum dimulai itu setelah setelah disambungkan semuanya, dites dahulu pada aplikasi Blink, dicetekkan kontrolnya, lalu apakah di relay tersebut ada bunyi cetak-cetek seperti itu. Kalau sudah ada, berarti tandanya sudah berfungsi. Baik, selanjutnya untuk pemrograman Arduino-nya, berikut kami tampilkan pemrogramannya, di mana di sini kami menggunakan library ESP8266 dan library aplikasi Blink tersebut. Lalu, apa sih dari yang chart dari yang tiga chart itu? Nah, jadi yang pertama itu kan ada bacanya di situ Your Blink Out Token. Jadi di situlah token yang diberikan oleh aplikasi Blink yang sudah kita buat di copy lalu dipaste ke dalam codingan ini. Lalu Your WiFi itu masukkan kita harus mempunyai kayak jaringan WiFi. Jadi misalnya kita mempunyai satu handphone. Nah, handphone ini menjadi sumber WiFi-nya untuk menghidupkan sistem yang kami buat ini. Jadi, masukkan nama WiFi, misal nama handphone kalian, misalnya nama handphone kalian apa gitu. Nah, dimasukkan. Lalu, di bawahnya masukkan juga password WiFi dalam HP kalian itu. Lalu, selanjutnya juga ada codingan pada relay, di mana relay itu dihubungkan ke pin 5 pada ESP8266. Terus selanjutnya juga ada penjelasan tentang connect ke Wi-Fi dan inisialisasi ke aplikasi Blink-nya. Lalu untuk yang terakhir itu juga ada bagian Blink-nya yang dimana dinyatakan kayak misalnya kalau misalnya relay-nya high berarti itu menyatakan relay-nya itu on ataupun lampu ataupun kayak saklarnya gitu kontrolnya itu on dan kalau low berarti dia off. Baik, untuk selanjutnya ada bagian pengujian sistem. Jadi setelah penyatuan aplikasi Blink dan komponen-komponen seperti relay dan sistem pengendali lampu berbasis ESP8266-nya selesai, langkah selanjutnya itu melakukan pengujian untuk memastikan bahwa sistem beroperasi sesuai dengan harapan. Terus pengujian ini memeriksa antara konektivitas ESP8266 ke jaringan Wi-Fi, kemampuan aplikasi Blink untuk mengontrol relay, dan respons lampu terhadap perintah yang dikirimkan dari aplikasi. Jadi, diuji dulu kayak misalnya kan ini berbasis IoT. Karena berbasis IoT memakai WiFi, jadi misalnya kalau kalau jarak jauh pun bisa digunakan dalam aplikasi Blink tersebut, bisa dihidupkan dan dimatikan lampunya, berarti sistemnya berhasil. Terus uji kontrol relay dan lampu yang terhubung dilakukan setelah ESP8266 terhubung ke jaringan Wi-Fi dan aplikasi Blink dapat mengirimkan perintah. Nah, proses pemeriksaan ini sebagai berikut. Yang pertama, ada langkah pertama yaitu pastikan bahwa kabel jumper itu terhubungan dengan benar ke pin-pin pada ESP8266 dan input modul relay. Terus langkah kedua,
periksa apakah relaynya itu menangkapi perintah dari aplikasi Blink yang sudah kita buat. Nah, untuk melakukannya itu tadi yang sudah saya bilang, tekan tombol on pada aplikasi Blink dan perhatikan apakah relaynya itu mengaktifkan atau bunyi cetak-cetak seperti itu. Lalu jika ditekan tombol off juga apakah dapat dipastikan bahwa aplikasi Blink itu dapat mengaktifkan ataupun mematikan lampu tersebut. Terus langkah terakhir yaitu uji beberapa kali untuk memastikan bahwa relay itu dapat bekerja dengan konsisten dan bahwa lampu itu dapat dinyalakan atau dimatikan sesuai perintah yang sudah dibuat. Baik, untuk selanjutnya karakteristik sistem akan dijelaskan oleh teman saya Wira. Kepada Wira dipersilakan. Baik, selanjutnya karakteristik sistem. Nah, yang pertama itu kemampuan pengendalian jarak jauh. Sistem memungkinkan pengguna untuk menyalakan dan mematikan lampu dari jarak jauh melalui aplikasi Blink yang terhubung ke jaringan internet. Kemudian pengguna dapat mengontrol lampu dari mana saja, asalkan perangkat smartphone memiliki akses ke internet. Kemudian integrasi dengan Wi-Fi. ESP8266 sebagai modul Wi-Fi bertindak sebagai penghubung antara perangkat keras yaitu relay dan lampu dengan aplikasi di smartphone yaitu Blink. Kemudian sistem bergantung pada koneksi Wi-Fi yang stabil untuk memastikan pengendalian perangkat berjalan dengan lancar. Kemudian responsif dan real time, di mana sistem dirancang untuk memberikan respons secara real time terhadap perintah yang dikirimkan melalui aplikasi Blink. Kemudian relay akan mengubah status on ataupun off lampu secara segera setelah perintah diterima oleh ESP8266. Komponen yang sederhana dan ekonomis, yang mana sistem menggunakan komponen elektronik yang sederhana dan terjangkau seperti ESP8266 untuk konektivitas Wi-Fi, kemudian relay satu channel untuk mengontrol arus listrik lampu, kemudian breadboard untuk menyusun rangkaian tanpa penyolderan, kemudian fitting lampu dan kabel untuk menghubungkan lampu dengan sistem. Komponen-komponen ini membuat sistem dapat dirancang dengan biaya yang rendah namun tetap efektif. Kemudian portabilitas dan fleksibilitas. Sistem bersifat portable karena dapat dirakit di atas breadboard tanpa memerlukan instalasi permanen. Jadi sistemnya bisa dicabut-cabut, bisa diubah posisi. Kemudian fleksibilitas SP8266 memungkinkan pengembangan lebih lanjut, seperti menambahkan fitur penjadwalan ataupun pengendalian lampu secara otomatis. Kemudian keamanan. Relay yang digunakan mampu menangani tegangan tinggi sehingga aman digunakan untuk mengontrol lampu rumah tangga dengan tegangan AC standar yaitu 110 volt sampai 220 volt. Kemudian sistem dilengkapi dengan mekanisme pemrograman untuk mencegah operasi yang tidak sengaja seperti menyalakan lampu secara terus-menerus akibat bug. Kemudian skalabilitas. Sistem dapat diperluas untuk mengendalikan lebih dari satu lampu atau perangkat lainnya hanya dengan menambahkan relay tambahan atau memperbarui kode program pada ESP8266. Aplikasi Blink mendukung kontrol untuk beberapa perangkat dalam satu antarmuka. Kemudian mudah digunakan. Dengan antar mudah aplikasi Blink yang intuitif, pengguna tidak memerlukan keahlian teknis untuk mengoperasikan sistem. Proses instalasi dan penggunaan sistem dapat dilakukan dengan paduan sederhana, menjadikannya ramah pengguna, sehingga pengguna dapat menggunakannya dengan mudah. Kemudian hemat energi. Sistem hanya mengonsumsi daya kecil ketika berada dalam mode siaga. Karena SP8266 dan relay memerlukan daya minimal untuk beroperasi. Kemudian lampu hanya menyala ketika diperlukan sehingga meningkatkan efisiensi energi. Nah, jadi karena kita dapat mengatur lampu dengan cara mengaktifkan dan menonaktifkan melalui Android, jadi lampu dapat kita gunakan hanya ketika kita butuhkan saja. Kemudian aplikasi nyata. Sistem ini cocok untuk berbagai aplikasi seperti lampu rumah pintar, mengontrol lampu di rumah secara otomatis ataupun manual melalui aplikasi, seperti yang kami buat. Kemudian sistem kantor, memastikan lampu kantor dapat dimatikan dari jarak jauh untuk menghemat energi. Nah, jadi seperti kayak di kantor itu, eh,
para pekerja itu ketika dia pulang namun lupa mematikan lampu dapat efisiensi, dapat dimatikan ketika sudah sampai rumah menggunakan perangkat Android yang sudah terhubung. Kemudian IoT integrasi lainnya yang mana menghubungkan perangkat listrik lain selain lampu. Jadi yang kami contohkan adalah mematikan dan menghidupkan lampu. Namun, penerapannya dapat diterapkan seperti menghidupkan dan mematikan kipas angin, menghidupkan dan mematikan AC, dan lain sebagainya. Next. Baik, untuk kesimpulan saya kembalikan kepada rekan saya, Ocha. Baik, terima kasih kepada Wira. Maka dari itu saya dapat menyampaikan kesimpulan kami yaitu sistem pengendali lampu berbasis ESP8266 dan aplikasi Blink ini telah berhasil dirancang dan diuji dengan baik, memberikan solusi yang efektif untuk mengontrol lampu dari jarak jauh melalui jaringan internet. Jadi jaringan internetnya itu harus yang sudah dimasukkan ke program di ISP. Jadi kalau misalnya beda jaringannya, maka aplikasi Blink itu tidak dapat digunakan. Lalu sistem ini juga menggunakan teknologi Internet of Things atau IoT, di mana ISP bertindak sebagai penghubung antara perangkat keras seperti relay dan lampu dengan aplikasi yang ada di smartphone, yaitu aplikasi Blink yang kami gunakan. Dengan memanfaatkan relay satu channel, sistem dapat mengendalikan aliran arus listrik ke lampu, memungkinkan pengguna untuk menyalakan dan mematikan lampu sesuai keinginan hanya dengan sentuhan tombol di aplikasi Blink. Keunggulan utama dari sistem ini adalah kemudahan penggunaannya yang sangat intuitif, portabilitas yang tinggi berkat penggunaan komponen yang sederhana dan terjangkau, serta responsivitas yang cepat terhadap perintah yang dikirim melalui aplikasi. Selain itu, sistem ini aman digunakan untuk mengendalikan perangkat dengan daya tinggi dan hemat energi, karena hanya membutuhkan daya rendah saat dalam mode siaga. Secara keseluruhan, sistem ini menawarkan solusi pengendalian perangkat yang efisien, mudah diterapkan, dan memiliki potensi besar untuk diterapkan di berbagai bidang, mulai dari rumah tangga hingga dari perkantor-kantoran. Baik, sekian saja presentasi atau video dari hasil project kelima kami ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.